Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen ya. Oke, bisa kalian lihat di sini saya ada bahan bucida ya, atau black olive. Untuk endemiknya sendiri saya masih belum yakin. Akan tetapi kalau mendengar kata olive tentu saja berasal dari negara Eropa ya, karena ada beberapa jenis tanaman olive yang biasanya dipakai untuk mungkin dari garis minuman ataupun berbahan salad biasanya kalau di luar negeri, menciptakan rasa ataupun aroma yang khas. Dan juga minyaknya juga terkenal yang kita kenal dengan minyak zaitun ataupun olive oil ya. Ini adalah spesies dari black olive karena ada beberapa, ada yang hijau, ada yang hitam, bahkan ada yang wild olive juga kalau di daerah Eropa. Akan tetapi bucida yang ini saya masih belum begitu yakin dengan ininya, dengan spesiesnya. Jika kalian lebih berpengalaman, kalian bisa menulisnya di kolom komentar untuk mendapatkan kepastian dari mana endemiknya ataupun jenisnya. Akan tetapi untuk bahan bonsai, bucida ini sangat luar biasa ya, karena dari pengecilan daun bahkan dari geraknya pun bisa terekspos sangat indah. Ini adalah kepunyaan dari Agus Astika, kemarin dibawa ke rumah untuk melakukan penataan karena di sini ada kekurangan dari pohon ini. Dari setengah bodi sampai ke arah percabangan, pohon ini mempunyai gerakan yang sangat luar biasa. Kalian bisa lihat. Akan tetapi pada base ada kecenderungan kecil, membuat pohon ini kurang kokoh ataupun segala halnya. Untuk itulah saya kemudian berdiskusi dengan Agus Astika dan mengkonsep ulang pohon ini, bahwa Agus ingin meletakkan batu pada base untuk mendapatkan sebuah drama alam pohon yang tumbuh di bebatuan, dan juga untuk menguatkan estetika pada base ini agar terlihat lebih kokoh dan lebih mendapatkan kesan yang lebih lebih ideal ke depannya. Oke sahabat, ikuti terus proses daripada bucida ini. Oke, kita lanjut. Oke sahabat, di sini saya sudah mempersiapkan pot yang kemarin dibawa oleh Agus Astika ya. Dan kemudian saya memilih beberapa dari jenis karang gunung, artinya bentuknya yang saya pilih. Saya akan mengupayakan pohon ini ke depannya seolah-olah menempel seperti ini ke karang gunungnya, atau ke batunya. Nanti kita akan upayakan, kita akan membongkar sedikit media untuk melihat perakaran dan bagaimana kita melakukan peletakan pohon ini ke batu agar memang seolah-olah memang menempel pada batunya, ataupun bisa dikatakan memang tumbuh dari kecil dan kemudian berkembang di atas batu itu ataupun di dalam batu itu. Oke sahabat, kita lanjut prosesnya. Jadi bisa dilihat sahabat, pertumbuhan pada pohon ini cukup subur ya, ditandakan banyak sekali akar-akar baru yang tumbuh dan mulai membentuk bentuk dari pot itu sendiri. Nah, di sini sudah ada kementokan akar. Jadi nanti kita akan berusaha untuk memotong sedikit akar jika tidak diperlukan, ataupun kita bisa membiarkan akar ini seolah-olah mencengkeram batu ya. Kita lihat saja bagaimana prosesnya nanti. Kita kurangi media sedikit untuk mendapatkan kejelasan daripada struktur perakarannya. Apakah nanti bisa dimasukkan ke batu atau hanya sekedar menempel di batu tersebut. Tanpa melakukan pembongkaran akar, kita tidak akan bisa melakukan penempelan atau peletakan pohon di batu secara sempurna. Jadi kita perlu tahu bagaimana akar ini atau struktur daripada akar ini. Nanti kita akan upayakan untuk lebih menempel di batu secara natural tentunya. Untuk medianya yang baru tadi saya sudah meletakkan pasir malang.
Dan nanti saya akan menambahkan pupuk De Anderson ya, untuk penyuburan ataupun pegangan awal daripada media. Oke para sahabat, saya sedikit mengerti daripada perakaran dari pohon ini, dan kemudian bagaimana saya akan meletakkannya di atas batu ini. Jadi perlu saya membuang daripada batu ini sedikit agar mendapatkan base dari pohon ini lebih menempel ke dalam ya, karena kita mempunyai rongga di sini. Nanti saya akan meletakkan base ini atau perakaran ini masuk ke dalam. Jadi saya perlu membuang di bagian sini daripada batu ini, dan ini akan menuju ke sini seolah menempel daripada batu ini, dan bagian ini akan melengkung ke depan. Nah, nanti pohonnya akan terposisi seperti ini. Jadi kedepannya kelihatan pohon ini memang tumbuh di celah bebatuan ini, dan kemudian menempel dan menciptakan form pohon yang tua di alam tentunya, agar mendapatkan kesan ataupun drama alamnya lebih ideal ke depan. Oke para sahabat, tadi saya sudah melakukan beberapa proses penyesuaian daripada gerakan pohon ini agar seolah-olah memang mencengkram ataupun memang tumbuh di celah-celah bebatuan ini. Dan kemudian untuk saat ini sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, sekarang saya akan mengikatnya sementara ke bebatuan ini, ke batu ini, untuk lebih menguatkan saat kita pengerjaannya nanti. Tapi ini hanya bersifat sementara, nanti kita akan melakukan perakitan menggunakan semen untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna tentunya, lebih ideal tentunya dalam proses pelekatan pohon ini ke batu. Nah, sekarang saya rasa akar ini sudah terlalu berlebihan. Jadi saya akan mempruning akar ini setengah ya. Akan tetapi masih menyisakan banyak sekali akar yang tentunya berguna untuk kestabilan dan kesehatan pohon ini ke depan. Kemudian saya akan mengikat daripada pohon ini dan batu ini ke pot ya, yang kawat
kawat atau anchor kawat tadi sudah saya pasang sebelumnya, sebelum saya melakukan peletakan media, bertujuan untuk menguatkan posisi yang sudah kita buat agar saat melakukan penyiraman ataupun pemindahan pohon tidak berubah reposisinya atau posisinya yang sekarang. Jadi sangat penting untuk melakukan hal tersebut sekecil apapun pohon tersebut, karena kalau pohon semakin kecil maka semakin mudah untuk goyang ataupun bergerak posisinya saat kita melakukan pemindahan ataupun pada saat melakukan penyiraman. Karena untuk media baru, akar belum menyengkera media dan media juga masih renggang ya. Jadi mudah sekali untuk saat melakukan penyiraman pohon bergerak keluar dari posisi yang kita sudah setting sebelumnya. Tidak lupa kita menambahkan The Anderson, pupuk kesayangan kita pada pohon ini. Pupuk ini sangat bagus untuk semua jenis tanaman ya. Untuk kalian yang belum pernah mencoba The Anderson, silahkan mencoba. Jika kalian sudah memiliki pupuk ini, perhatikan bagaimana saya melakukan aplikasi pupuk The Anderson ke pohon. Jadi pada saat kita meletakkan pohon seperti ini, kita menaruh pupuk ini langsung ke akar, yang nantinya kita akan timbun dengan media. Kita langsung menaruh pupuknya di akar ya, karena saat penyiraman pertama pun pupuk ini sudah mulai bekerja. Ini yang sudah saya lakukan sekitar 3 bulan yang lalu, mungkin lebih, dan hasilnya memang maksimal ya, karena saya langsung menghantam pupuk ini di perakaran. Karena ini bersifat slow release, tidak akan membuat akar ini menjadi panas ataupun terbakar. Karena kandungan garam ini pada pupuk ini sangatlah rendah, jadi sangat bagus walaupun kita langsung menaruhnya pada akar. Oke sahabat, saya akan menimbun sisa dari akar yang terlihat ya. Jangan lupa untuk memadatkan sedikit media agar tidak ada air bubble ataupun rongga-rongga yang tidak terkena media ataupun tidak terisi media, agar semua permukaan baik akar maupun sisi pot penuh dengan media. Dan juga untuk menutup daripada The Anderson tadi agar kandungan nitrogennya tidak terlepas ke udara, karena nitrogen itu bersifat gas ya, jadi mudah sekali untuk menguap. Nitrogen sangat bagus untuk pertumbuhan daun ya. Dalam berbonsai kita memerlukan percabangan dan perantingan yang ideal, yang rapat. Jadi kandungan nitrogen pada The Anderson sangat tinggi, akan tetapi upaya kita mengaplikasi pupuk ini ke pohon juga sangat penting ya, agar nitrogen tersebut tidak terlepas ke udara dan hasilnya tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Oke sahabat, saya akan menyiramnya sedikit dan kemudian saya akan menambahkan batu-batu kecil untuk mengurangi kelonggaran pemotongan batu tadi yang saya buatnya. Jadi memang pohon ini memang terhimpit oleh bebatuan, oleh sebab itulah kenapa base-nya akan kecil atau kelihatan kecil, karena dari start tumbuhnya dia sudah terhimpit dari bebatuan, seolah-olah dia menempel dan
dan mengalami kerusakan oleh bebatuan itu tersebut dan mengalami kekerasan oleh batu itu sendiri, dan kemudian terlepas, dan makanya kembali tumbuh subur dan menciptakan form percabangan yang dinamis seperti ini. Oke sahabat, demikian tadi ya proses kita hari ini dengan bahan ataupun pohon yang berjenis Buchida ataupun black olive ya. Ya, tadi sudah melakukan pemasangan batu, kemudian melakukan sedikit pruning dan juga wiring. Ada tadi tajuk-tajuk ataupun ujung-ujung yang mulai keluar dari jalurnya. Saya rapikan sedikit. Pohon ini berduri ya, jadi untuk kalian yang ingin mencoba Buchida, hati-hati dengan durinya karena cukup tajam. Dan tadi juga melakukan penambahan lumut ya, untuk mendapatkan aksen yang lebih lebih mengena kepada konsep dari Buchida ini, karena dia nantinya walaupun saat pameran akan tampil dengan daun, jadi untuk penambahan lumutnya saya rasa masuk, dan juga untuk mengurangi volume daripada batunya karena tadi terlihat agak besar ya. Ya, demikianlah isi dari konten kita hari ini, bagaimana kita memaksimalkan ataupun melakukan terobosan baru tentang sebuah bahan bonsai yang memiliki kelemahan, akan tetapi kelemahan itu kita gunakan untuk mendapatkan nilai yang lebih. Di sini menambahkan batu agar menciptakan sebuah drama alam. Pohon ini memang tumbuh di celah batu dan kemudian batang tersebut mengikuti daripada irama bebatuan tersebut dan menciptakan form percabangan. Kalau saya lihat ini gayanya ke arah semi cascade ya, semi menggantung tentunya. Oke sahabat, jangan lupa kalian komen di kolom komentar bagaimana spesies ini datang ke Indonesia, dari black olive ini endemiknya dari mana, karena jujur saya masih ragu ataupun belum tahu pasti dari mana asalnya pohon ini, bagaimana bisa datang ke Indonesia. Pohon yang sangat luar biasa dari pergerakannya. Kalau tidak salah trainernya adalah Mas Andi Bonsai ya, dari Malang, teman saya juga, seorang senior bonsai, seorang trainer juga. Terima kasih Mas Andi, terima kasih buat Agus Hastika. Kalau tidak salah yang memiliki pohon ini adalah Pak Surya, yang menjadi distributor utama daripada The Anderson ya. Buat kalian yang tertarik untuk membeli The Anderson, kalian masih bingung, banyak sekali komentar yang sampai di channel YouTube saya, beli di mana sih beli The Anderson-nya, siapa sih yang jual The Anderson. Kalian bisa dapatkan di Agus Hastika di nomor WA di bawah ini. Dan kemudian untuk daerah Ubud kalian bisa mengkontak
Putu Darmika ya. Juga di nomor di bawah ini, nomor WA-nya. Kalian bisa kontak langsung untuk mendapatkan D. Anderson untuk daerah Bali ya. Kalau untuk daerah luar Bali, kalian bisa mengkontak dua orang tersebut. Nanti mereka akan menunjukkan siapa-siapa resellernya menurut daerah kalian masing-masing. Oke sahabat, terima kasih. Bonsai Elemen bersama saya Donawayan.